Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Holifatul Salsabila dengan NIM 2108101020093 akan menjelaskan tentang manajemen operasional bank syariah dan kegiatan operasional bank syariah terbaru, yaitu implementasi digital banking dalam peningkatan kualitas layanan nasabah bank syariah Indonesia. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, mari kita pahami dulu tentang sejarah Bank Syariah Indonesia. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari tahun 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 04-KDK.03-2021 secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada tanggal 20 Januari tahun 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri atau Persero Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 17,25%, sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari 3 bank syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Manajemen operasional di Bank Syariah Indonesia atau BSI berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Implementasi digital banking merupakan salah satu inisiatif utama yang membantu BSI dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang digital banking. Digital banking adalah jenis layanan perbankan yang memanfaatkan alat atau platform elektronik yang disediakan oleh bank atau melalui media digital yang dimiliki oleh nasabah maupun calon nasabah bank. Layanan ini mencakup penggunaan sarana tersebut untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi melalui registrasi, serta pembukaan rekening, penyediaan informasi tambahan, dan pelaksanaan transaksi di luar produk perbankan, seperti nasihat keuangan atau financial advisory, investasi, transaksi sistem perdagangan elektronik atau e-commerce, dan kebutuhan lainnya yang diajukan oleh nasabah bank. Beberapa produk digital banking mencakup yang pertama, internet banking. Adalah praktek perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dari berbagai lokasi seperti rumah, kantor, atau tempat lain dengan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, mobile banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui perangkat ponsel atau smartphone mereka. Yang ketiga, SMS banking adalah jenis layanan informasi perbankan yang dapat diakses melalui ponsel atau telepon genggam dengan menggunakan layanan SMS. Yang keempat, ada ATM, adalah perangkat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekeningnya yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi secara elektronis. Implementasi digital banking dapat meningkatkan kualitas layanan terhadap nasabah dengan menerapkan beberapa aspek dimensi yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu keandalan atau reliability, daya tanggap atau responsiveness, jaminan atau assurance, empati atau empathy,
dan bukti fisik atau tangibles. Yang pertama yaitu keandalan, berperan penting dalam peningkatan kualitas layanan. Keandalan atau reliability yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Reliability ini berhubungan langsung dengan harapan konsumen. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur reliability, yaitu keandalan dalam menangani masalah layanan pelanggan, kecermatan dalam melayani pelanggan, dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan alat bantu pada proses pelayanan. Dengan begitu, para karyawan mampu untuk memberikan layanan terbaik tentunya secara akurat dan terpercaya, serta kemampuan perusahaan dalam menggunakan alat bantu pada proses pelayanan sekaligus memberikan pemahaman langsung kepada nasabah tentang layanan digital banking yang ada pada Bank Syariah Indonesia. Seperti kegiatan pembukaan rekening online yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus datang ke bank. Hal tersebut membuat nasabah sangat terbantu dengan pelayanan yang cepat dan akurat, baik pelayanan secara langsung maupun melalui online. Selanjutnya yang kedua ada daya tanggap atau responsiveness, memegang peran yang krusial dalam memenuhi berbagai kebutuhan penjelasan dalam proses layanan kepada nasabah. Kualitas pelayanan dalam aspek daya tanggap adalah bentuk pelayanan yang bertujuan memberikan penjelasan dengan cara yang membuat penerima layanan merasa diperhatikan dan merespon pelayanan yang mereka terima. Oleh karena itu, elemen-elemen kualitas pelayanan daya tanggap yang penting adalah memberikan penjelasan dengan cara yang cerdas sesuai dengan situasi pelayanan yang sedang dihadapi. Yang ketiga ada jaminan atau assurance, juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Jaminan atau assurance mencakup elemen-elemen seperti pengetahuan, keterampilan, sopan santun, dan kepercayaan yang dimiliki oleh staf serta menjamin ketiadaan resiko atau keraguan dalam lingkungan persaingan yang sangat ketat. Anggota perusahaan harus memperlihatkan kompetensi yang lebih tinggi, yang berarti bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam bidang masing-masing. Aspek keamanan juga penting karena hal ini memberikan rasa keamanan dan keyakinan kepada pelanggan. Yang keempat ada empati atau empati, mengacu pada kapabilitas perusahaan dalam memahami masalah yang dihadapi pelanggan, bertindak sesuai dengan kepentingan pelanggan, memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan, dan menawarkan jam operasional yang memudahkan pelanggan. Sikap empati dapat memberikan pemahaman serta memandu nasabah yang sedang dalam kesulitan dan menanggapi permintaan nasabah dengan sangat baik. Hal ini selaras dengan apa yang dirasakan oleh nasabah yang diperlakukan dengan sangat ramah, cepat dalam mengatasi hal-hal yang dibutuhkan, serta merespon dengan sangat baik secara online maupun offline. Yang terakhir ada BSI memberikan pelayanan bukti fisik atau tangibles dengan menyediakan mesin ATM di berbagai tempat yang mudah dijangkau, serta memberikan inovasi layanan berbasis digital yang terangkum dalam aplikasi BSI Mobile, sehingga nasabah sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut. Hambatan dalam penggunaan layanan digital banking yang dihadapi nasabah pada Bank Syariah Indonesia beragam, baik secara internal maupun secara eksternal. Di antaranya yang pertama adalah gagal transaksi karena jaringan internet yang buruk. Solusi yang diberikan yaitu dengan memastikan terlebih dahulu jaringan internet sudah baik ataupun bisa menghubungkan ke Wi-Fi agar proses bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, gagal aktivasi karena tidak mempunyai pulsa. Solusinya yaitu dengan memastikan terlebih dahulu bahwa pulsa tersedia agar tidak terjadi gagal ketika aktivasi. Ketiga, tidak bisa login aplikasi karena belum update. Solusinya adalah dengan mengupdate terlebih dahulu aplikasi BSI Mobile melalui Play Store atau App Store, kemudian aplikasi dapat digunakan kembali. Keempat, tidak bisa login aplikasi karena server error. Solusinya yaitu menunggu informasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah bahwa sedang terjadi gangguan pada aplikasi dan pihak bank akan segera memperbaiki server sehingga dapat digunakan secara normal kembali. Berikut adalah bagaimana implementasi digital banking di BSI mempengaruhi produk-produk penghimpunan dana. Pertama, tabungan syariah, internet banking dan mobile banking. Melalui layanan ini, nasabah dapat dengan mudah membuka rekening tabungan secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang.
Selain itu, nasabah dapat melakukan setoran, transfer, dan mengecek saldo secara real time. Kemudian, ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, mendorong nasabah untuk menyimpan lebih banyak dana dalam bentuk tabungan. Fitur pembukaan rekening online atau BSI mobile memungkinkan nasabah baru untuk membuka rekening tabungan langsung dari ponsel mereka. Ini mempermudah proses onboarding dan memperluas basis nasabah, dan berkontribusi pada peningkatan dana yang dihimpun. Selanjutnya yaitu giro syariah, fasilitas perbankan digital. Penggunaan rekening giro yang umumnya adalah nasabah korporat atau bisnis dapat memanfaatkan layanan internet banking untuk mengelola keuangan perusahaan mereka dengan lebih efisien. Mereka dapat melakukan transfer antar bank, pembayaran gaji, dan transaksi bisnis lainnya secara cepat dan aman, yang meningkatkan kepercayaan mereka untuk menyimpan dana dalam jumlah besar di BSI. Fitur transaksi otomatis. Melalui digital banking, transaksi seperti pembayaran tagihan dan transfer rutin dapat dijadwalkan secara otomatis, memberikan kenyamanan bagi nasabah bisnis dan meningkatkan penggunaan produk giro syariah. Terakhir ada deposito syariah, akses mudah dan informasi transparan. Dengan layanan internet dan mobile banking, nasabah dapat membuka deposito secara online, melihat informasi tentang tingkat bagi hasil, dan memantau pertumbuhan investasi mereka. Kemudahan akses dan transparansi informasi ini meningkatkan minat nasabah terhadap produk deposito. Kemudahan perpanjangan dan pencairan. Nasabah dapat memperpanjang atau mencairkan deposito melalui platform digital tanpa harus mengunjungi cabang. Proses yang mudah dan cepat ini meningkatkan kepuasan nasabah dan mendorong mereka untuk terus menginvestasikan dana mereka dalam bentuk deposito syariah di Bank Syariah Indonesia. Sekian pemaparan saya mengenai manajemen operasional Bank Syariah dan kegiatan operasional Bank Syariah. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.